Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah. Apa kabarnya di kesempatan sore hari ini? Semoga Ikhwan Akhwat dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di Sabtu sore atau akhir pekan, mungkin Ikhwan Akhwat di sore hari ini sedang istirahat di rumah ataupun yang masih di perjalanan. Insya Allah di sore hari ini kita akan mendengarkan tausiah sore yang akan disampaikan oleh guru kita Imam Yahyaullah Mansur yang telah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat ya? Alhamdulillah baik dan sehat. Mudah-mudahan seluruh pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa TV Silaturahim pun dalam kondisi sehat walafiat seperti kita sore hari ini. Baik. Dan Ikhwan Akhwat, untuk tausiah sore kajian tafsir Maudi edisi Sabtu dengan tema kurban secara keutamaan dan sejarah dan keutamaan dan tata caranya ya. Ini merupakan bagian dari tafsir Quran As-Saffat ayat yang ke-100 sampai 105 insyaallah ya. Baik Ikhwan Akhwat, tidak berpanjang lebar lagi, langsung saja kita simak bersama seperti apa tausiahnya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ikhwan akhwat pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa TV Silaturahim yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dapat bersilaturahim lewat kajian tafsir Maudhu'i yang pada kesempatan sore hari ini kita akan mencoba memahami rangkaian firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah As-Saffat ayat yang ke-100 sampai dengan 105 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Yang artinya kurang lebih Ibrahim berkata, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang solih. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat
dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Maka tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggil dia, hai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Dari sinilah awal disyariatkannya kurban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam definisi syariat, kurban adalah udhiyah atau binatang yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mulai tanggal 10 bulan Dzulhijjah, tanggal 11, tanggal 12 dan 13. Jadi 4 hari. Inilah yang disebut dengan kurban. Asal muasal kurban seperti tadi yang kami bacakan ayat-ayatnya dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana pada ayat ini dimulai dengan permintaan Nabi Ibrahim ketika umur beliau sudah lanjut, sudah tua. Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi seorang anak yang solih. Ini pelajaran bagi orang tua. Agar ketika minta kepada Allah agar diberi anak, hendaknya diberi anak yang solih. Solih ini artinya adalah baik secara fisik maupun psikis. Karena arti solih, arti aslinya adalah yang sesuai. Jadi anak yang solih adalah anak yang secara fisik baik, secara psikis juga baik. Ini solih. Maka Allah gembirakan Nabi Ibrahim, doanya tadi dikabulkan dengan memberikan anak yang halim, yang sangat sabar. Maksudnya siapa? Yaitu Nabi Ismail. Sebagian orang ada yang mengatakan itu adalah Nabi Ishak. Menurut hemat kami tidak pas. Karena untuk Nabi Ishak nanti akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-112. Fabasyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas sholihin. Karena memang Nabi Ibrahim saat itu beliau punya 2 istri. Yang pertama Sarah yang berasal dari Palestina, dari Hebron. Dan yang kedua adalah Hajar yang berasal dari Mesir. Nah, anak yang pertama diberikan oleh Allah melalui Hajar. Kemudian lahirlah Ismail. Setelah Hajar punya anak Ismail, Allah berikan anak melalui Sarah, yaitu Ishak. Ishak inilah yang nanti akan menurunkan Yakub. Yakub inilah yang nama lainnya adalah Israel. Yang kemudian Nabi Yakub atau Nabi Israel mempunyai anak 12 yang disebutkan dengan Bani Israel.
Sementara Nabi Ismail nanti akan menurunkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Taurat pun disebutkan demikian. Hanya kemudian orang-orang Yahudi, Bani Israel menyatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan anak di sini adalah Ismail. Maksud kami Ishak. Karena Nabi Ibrahim tidak pernah punya anak yang namanya Ismail. Ini hanya kedengkian semata-mata. Jadi menurut kitab tafsir Ibnu Katsir, pendapat yang demikian adalah tidak benar sama sekali. Jadi anak yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim yang pertama adalah Ismail. Dan ini nanti akan disembelih. Jadi sekali lagi dalam pendapat yang kuat bahwasanya yang disembelih adalah Ismail, bukan Ishak. Walau ada pendapat yang demikian. Tapi pendapat itu lemah, apalagi dilihat dari segi akidah, hanya karena kedengkian orang Yahudi yang menyatakan Nabi Ibrahim tidak punya anak lain kecuali Ishak. Oleh karena itu pandangan-pandangan yang menyatakan bahwasanya yang disembelih itu adalah Ishak menurut hemat kami tidak benar. Baik dari segi Quran sendiri maupun kemudian dari segi sanad hadisnya maupun dari segi akidah. Ya, itu. Nah, anak yang penyantun tadi kemudian diceritakan oleh Allah selanjutnya, ketika anak yang penyantun tadi sudah sampai masa di mana dia dapat bekerja sama membantu ayahnya, maka Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya. Maka kemudian hal itu disampaikan kepada anaknya yaitu Ismail yang nanti juga akan menjadi Nabi alaihi salatu wassalam, di mana beliau mengatakan ya bunayya, wahai anakku. Panggilan bunayya ini menunjukkan panggilan yang penuh kasih. Kalau anak semata-mata dipanggil wahai anakku, itu ya bani. Tapi kalau ya bunayya itu menunjukkan anakku yang sangat saya sayangi. Demikian kajian dalam ilmu nahwu. Begitu juga kalau kita memanggil bapak kita ya abi, itu bapakku. Tapi kalau ya abati, itu adalah bapakku yang tersayang atau yang terhormat. Nah, di sini dapat kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim memanggil anaknya dengan penuh kasih sayang. Ya bunayya, wahai anakku yang sangat saya sayangi. Sesungguhnya saya bermimpi melihat dalam mimpi, dalam tidur, saya menyembelihmu. Fangzur madza taro, pikirkanlah bagaimana pendapat. Di sini sekali lagi kita mendapatkan pelajaran betapa indahnya hubungan antara bapak dengan anak. Bapak memanggil dengan kasih sayang, kemudian ketika dia punya pendapat, dia tidak memaksakan pendapatnya. Tapi dia minta pendapat kepada anaknya yang masih kanak-kanak. Belum umur dewasa 17, 20 belum. Masih di bawah itu. Bahkan ada yang menyatakan sekitar umur 7 tahun. Falamma balagha mahusa, ya tadi anak yang dapat membantu orang tuanya. Nah, kemudian apa jawab dari Ismail kecil tadi? Yang walaupun sudah dapat membantu orang tuanya, belum mencapai umur dewasa. Jawabannya indah sekali.
Ya abati, wahai bapakku yang tersayang. Kalau kita baca, kita putus tanpa kita hubungkan, kita wasolkan. If'al ma tu'mar. Laksanakan apa yang diperintahkan kepada engkau. Engkau akan dapati aku, kata Ismail. Insya Allah sabar melaksanakan perintah itu. Maka betul, kemudian kedua orang bapak dan anak itu melaksanakan perintah Allah. Dan pada ayat yang ke-13 disebutkan, falamma aslama watallahu lil jabin. Ketika keduanya, yaitu Ibrahim dan Ismail, bukan Ishak sekali lagi, sudah berserah diri dan membaringkan, Ibrahim membaringkan anaknya lil jabin di pelipisnya. Maka ketika Nabi Ibrahim sudah meletakkan pisau untuk menyembelih anaknya, Allah memanggilnya. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad shaddaqtar ru'ya. Engkau telah membenarkan mimpimu. Begitulah kami membalas dengan balasan yang baik terhadap orang-orang yang telah melaksanakan perintah Allah. Apa balasannya? Disebutkan pada yang ke-107, wa fadainahu bidzibhin azim, maka kami ganti Ismail dengan sembelihan yang besar. Dari sinilah kemudian kita, pemeluk Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk melaksanakan kurban. Jadi di bulan-bulan Dzulhijjah nanti ada 3 peribadatan yang sangat baik kita lakukan. Yang pertama jelas melaksanakan ibadah haji sebagai kewajiban yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari bulan Dzulhijjah ini, Dzulqa'dah ya. Kemudian ada yang mengatakan mulai Syawal dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua kurban. Bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, tidak mampu melaksanakan ibadah haji, dan bagi yang haji pun juga diperintahkan untuk melaksanakan kurban. Kemudian ada lagi, kita disunahkan untuk saum Arafah sebagai rangkaian dari merayakan bulan Dzulhijjah, yang kemudian juga kita sunahkan melaksanakan sholat Idul Adha dengan takbirnya. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tampil di pentas kehidupan ketika manusia mereka berselisih pandangan. Bolehkah seseorang itu dikorbankan untuk persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena memang saat itu ada sebagian agama yang mempersembahkan manusia untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian yang membolehkan. Seperti yang terjadi di Mesir, kemudian baru dilarang setelah pada masa Umar bin Khattab, di mana setiap tahun di sungai Nil dilemparkan seorang gadis untuk memberikan sesaji atau persembahan kepada sungai Nil. Sebagian lagi tidak boleh.
seseorang dipersembahkan atau manusia dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ajaran tentang kurban ini Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya memang tidak boleh manusia dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu tidak ada lagi persembahan manusia, pengorbanan manusia dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sini juga kita dapat pelajaran bahwasanya betapa kita lihat ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya apapun yang diperintahkan oleh Allah mesti harus dilakukan. Walaupun harus mengorbankan hal yang paling dicintai. Sebagaimana kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berpuluh-puluh tahun beliau berkeluarga, tidak mempunyai anak. Kemudian Allah berikan anak. Dan itu sangat dicintai. Setiap hari beliau selalu mencari kalau tidak ada sebentar beliau cari. Demikian disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau ingin selalu melihat anaknya. Ingin selalu melihat anaknya. Begitu cintanya beliau kepada anaknya. Tapi ketika Allah memerintahkan, walaupun anak itu dicintai, ada yang lebih dicintai lagi yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak beliau korbankan. Dan ini sebagai simbol pengorbanan yang terbesar. Dan kemudian oleh Allah menjadi simbol pula bahwasanya tidak boleh ada manusia dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat, itulah kurang lebih sejarah kurban yang sudah berlangsung kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, ketika para sahabat bertanya tentang kurban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sunnata abikum Ibrahim. Kurban adalah sunnah bapakmu, ajaran bapak kalian Ibrahim. Qalu famalana fiha ya Rasulullah. Qala bikulli sya'ratin hasanatun. Qalu fasufuf ya Rasulullah. Qala bikulli sya'ratin minas sufufi hasanatun. Rawahu Ibnu Majah. Ketika beliau ditanya para sahabat, ya Rasulullah, lantas apa yang akan kami dapatkan dari kurban itu? Kalau itu adalah ajaran Nabi Ibrahim. Beliau menjawab, kalian akan mendapatkan kebaikan setiap rambut binatang yang kau kurbankan. Para sahabat bertanya, bagaimana bulu-bulunya ya Rasulullah? Beliau kemudian menjawab, dari setiap rambut pada bulu-bulunya ada kebaikan. Inilah kemuliaan dari kurban. Para ulama, ikhwan akhwat, yang sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbeda pendapat tentang hukum dari kurban ini. Sebagian ada yang mengatakan wajib. Sudah tentu bagi yang mampu, ya, itu wajib. Berdasarkan surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Yang artinya, maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban.
apabila sholat itu wajib, maka kurban pun wajib. Begitu logikanya dalam usul fikih. Maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama yang menyatakan bahwasanya kurban itu hukumnya wajib. Sudah tentu bagi yang mampu. Berarti apabila kita mampu berkorban, kok tidak korban, maka itu dosa. Dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW. Riwayat Imam Ahmad. Man kana lahu sa'ah walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang ada kemampuan, mempunyai kecukupan untuk kurban, dan dia tidak mau berkorban, maka janganlah dekat-dekat dengan tempat sholatku. Siapa yang tidak boleh dekat dengan tempat sholat Rasulullah SAW di masjid? Orang kafir. Maka orang yang mampu berkorban, kok dia tidak berkorban, sama dia seperti orang kafir. Ini pandangan ulama yang mewajibkan kurban. Namun kalau kita sudah masuk ranah fikih, ya, ulama yang lain menyatakan, oh kurban bukan wajib, tapi dia sunnah. Itu pun ada dalilnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Saya diperintahkan untuk berkurban. Saya Rasulullah SAW, dan itu adalah sunnah untuk kalian. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, maka hukum kurban adalah sunnah. Terlepas dari dua pendapat ini, apakah itu wajib ataukah itu sunnah, yang jelas kurban adalah ibadah yang sangat mulia. Maka tidak baik, tidak wajar bagi kita yang mampu untuk tidak berkurban. Maka mari kita yang mampu berkurbanlah. Jangan sampai kesempatan yang sangat baik diberikan oleh Allah kepada kita untuk mendapatkan kebaikan melalui kurban, kita sia-siakan dengan tidak melakukannya. Padahal kita mampu. Kalau kita lihat dari muqaranatul madzahib, mana pendapat yang lebih selamat? Yang lebih selamat yang wajib. Karena kalau kita melakukan, kita mendapatkan hukum wajib, dan kemudian yang sunnah sudah tentu kita terselamatkan juga. Maka ada istilah al-khuruj minal ikhtilaf mustahab. Tetapi kalau kita tidak kurban, padahal kita mampu, nah kita kena tadi hukum yang wajib tadi. Oleh karena itu sekali lagi, mari para ikhwan semuanya, kita melaksanakan kurban. Nah, bagaimana tata caranya? Ini yang akan kita bahas pada kajian sesudahnya. Kurban sebagaimana tadi yang sudah disampaikan adalah hewan yang disembelih sebagai bentuk ibadah kepada Allah pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13. Tujuan kurban
adalah untuk menggembirakan fakir miskin. Sebagaimana di hari raya, mereka digembirakan dengan zakat fitrah. Oleh karena itu, kurban yang kita sembelih itu hendaknya sebagian diberikan kepada fakir miskin. Karena memang tujuannya itu. Kita bisa lihat dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22, ayat yang ke-28. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makanlah dari daging kurban itu dan kemudian berikanlah makan untuk orang-orang yang fakir, yang melarat. Jadi ini tujuan daripada kurban. Untuk menggembirakan fakir miskin. Adapun waktunya dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Sampai waktu asar pada hari tasyrik. Menyembelih kurban sebelum Idul Adha maka tidak diterima. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, wa man nahara fa inna ma huwa lahmun yuqaddimuhu li ahli laisa min nusuki syai'un. Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka itulah hanya daging persembahan biasa, bukan termasuk kurban. Jadi binatang yang disembelih sebelum sholat itu tidak dimasukkan dalam kurban, tidak diterima. Maka kurban dilaksanakan setelah selesai penyembelihan. Ikhwan akhwat, memang dalam beberapa hadis disebutkan tentang keutamaan kurban ini. Tidak ada amal yang lebih utama yang dilakukan pada hari raya Idul Adha melebihi kurban. Dia akan dibalas pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum darah kurban jatuh ke tanah. Sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu soal waktunya. Adapun hewan apa saja yang diperbolehkan untuk kurban? Yang diperbolehkan untuk kurban adalah unta. Kemudian sapi atau kerbau. Kemudian kambing atau domba atau biri-biri. Unta itu minimal umur 5 tahun. Sementara sapi atau kerbau minimal umur 2 tahun. Kambing juga begitu, minimal umur 2 tahun. Sedang domba atau biri-biri berumur 1 tahun atau telah lepas giginya, telah tanggal giginya setelah berumur 6 bulan. Sekurang-kurangnya kurban, kambing untuk kurban adalah untuk 1 orang. Tapi dia diperbolehkan untuk keluarga. Adapun unta atau sapi atau kerbau, dia dapat untuk 1 orang atau 7 orang. Tidak boleh lebih. Ada yang mengatakan boleh sampai untuk 10 orang. Ya itu. Tapi rata-rata menyatakan sampai 7 orang. Untuk 7 orang. Dengan syarat binatang yang dikorbankan tadi sehat. Maka benar
apabila ada aturan bahasanya binatang yang dikurbankan tidak boleh berpenyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, arba'atun la yajzina fil adhahi, al-aura al-bayyin auruha, wal maridatu al-bayyin maraduha, al-arja al-bayyinu dol'uha, wal kasiratul la tungki, rawahu an-Nasa'i wa Abu Dawud. Yang artinya ada 4 hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Apa itu? Pertama, hewan yang buta sebelah, yang jelas butanya. Satu, apalagi buta dua-duanya ya, satu saja tidak boleh. Yang kedua, binatang yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Yang ketiga, binatang yang pincang, yang jelas-jelas pincang ketika berjalan. Kemudian yang keempat, binatang yang sangat kurus, yang tidak memiliki sumsum. Nah, jadi memang kita harus pilih binatang yang baik. Inilah ajaran Islam untuk memberikan yang terbaik sebagai pengorbanan kita kepada Allah dan membantu manusia. Kemudian ada juga tambahan binatang yang berkudis karena ini penyakit, tidak boleh. Binatang yang telinganya terpotong sebelah juga tidak boleh. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang jelas binatang kurban harus sehat. Kemudian ada beberapa sunnah kurban yang perlu kita perhatikan. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini.